ide kepada Indonesia. Rilis yang dikeluarkan Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Amerika Serikat menyebutkan paket alutsista yang disetujui untuk bisa dibeli Indonesia termasuk 36 unit pesawat tempur F-15ID. Total harga paket alutsista tadi mencapai 13,9 miliar US dollar atau 199 triliun rupiah. Bagi Amerika, menjual jet ke Indonesia dapat menciptakan stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Asia Pasifik. Diyakini ada motif lain, yaitu sebagai upaya Amerika Serikat menangkal Tiongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang Kementerian Pertahanan Kemhan RI terus berupaya memodernisasi kemampuan militer Indonesia dengan mengganti alat utama sistem persenjataan TNI dengan yang baru. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sebelumnya telah melakukan pembicaraan dengan beberapa negara-negara pemasok alutsista untuk kebutuhan TNI. Bahkan Prabowo telah menyampaikan rencananya untuk membeli pesawat tempur F-15ID dan Dassault Rafale bikinan Prancis untuk TNI Angkatan Udara. Indonesia juga telah memesan 42 jet tempur Rafale senilai 1,8 miliar dolar pada Februari lalu. Tahun lalu, Jakarta juga memesan 2 pesawat angkut Airbus A400M. Kementerian Keuangan RI telah menyetujui pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2005 buatan Dassault Prancis bekas pakai Angkatan Udara Qatar. Selain itu, Indonesia juga membeli 12 hingga 18 unit pesawat tempur multiperan Rafale dari pabrikan yang sama asal Prancis untuk batch kedua seperti diwartakan Ganes Selasa. A400M adalah pesawat multifungsi yang dapat meningkatkan kemampuan taktis Angkatan Udara. Selain itu, pemerintah juga berencana mengakuisisi peluru kendali rudal buatan Turki. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Check it out. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terus melakukan pengadaan dan memodernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista TNI. Itu dilakukan merespons kondisi alat pertahanan dan keamanan negeri kita yang separuhnya sudah tua dan rusak. Kini puluhan alutsista berupa jet tempur telah dipesan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share pada channel Berita 1 karena video saya bersumber pada channel Berita 1. Oke. Alutsista yang digadang-gadang akan memperkuat pertahanan negeri kita, salah satunya berasal dari Prancis. Pada 10 Februari lalu, Kementerian Pertahanan menaikkan kontrak pembelian 6 pesawat tempur Rafale. Kemenhan menyebut ini adalah awal dari kontrak yang lebih besar, karena total jumlah pesawat Rafale yang akan dipesan Indonesia mencapai 42 unit. Kesepakatan pembelian Rafale disaksikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly. Satu unit Rafale dibanderol 115 juta US dollar atau setara 1,6 triliun rupiah. Kecanggihan Rafale tak perlu dipertanyakan lagi. Rafale mampu melakukan misi jarak pendek maupun jauh, bahkan dapat melakukan serangan darat dan laut, pengintaian, serangan akurasi tinggi, dan mencegah serangan nuklir. Rafale punya jam terbang tinggi, mulai dari operasi tempur di Afghanistan, Mali, Libya, Suriah, dan Irak. Tak hanya Indonesia, negara seperti Mesir, Qatar, dan India juga menggunakan Rafale. Pembelian pesawat tempur Rafale ini juga mencakup kontrak dengan metode turnkey. Artinya, Indonesia juga akan mendapat pelatihan pesawat, dukungan logistik untuk beberapa pangkalan udara Indonesia, dan pusat pelatihan dengan 2 simulator misi penuh. Di hari yang sama, saat penandatanganan kontrak pembelian 6 unit Rafale, Amerika Serikat mengumumkan persetujuan penjualan pesawat tempur F-15ID kepada Indonesia. Rilis yang dikeluarkan Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Amerika Serikat menyebutkan paket alutsista yang disetujui untuk bisa dibeli Indonesia termasuk 36 unit pesawat tempur F-15ID. Total harga paket alutsista tadi mencapai 13,9 miliar US dollar atau 199 triliun rupiah. Bagi Amerika, menjual jet ke Indonesia dapat menciptakan stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Asia Pasifik. Diyakini ada motif lain, yaitu sebagai upaya Amerika Serikat menangkal Tiongkok yang gencar meningkatkan pengaruh di Laut Cina Selatan dan Pasifik. Pesawat F-15 buatan perusahaan Amerika Serikat The Boeing Company disebut lebih modern dan canggih. Pesawat ini telah dibekali sistem peperangan elektronik,
Keunggulan utama F-15 adalah kemampuan manuver, akselerasi, jangkauan senjata, dan avionik tercanggih di dunia. Keunggulan bermanuver yang apik didapat dari thrust to weight ratio dan low wing loading. Dengan sistem ini, pesawat dapat berbelok dengan kencang tanpa perlu mengurangi kecepatannya. Kecanggihan lain dari F-15 adalah sistem radar yang mampu melihat target ketika terbang tinggi di atas pesawat. Selain itu, akan tampak pula target yang terbang rendah di bawah pesawat. Bahkan, jet tempur ini juga mampu mendeteksi pesawat yang terbang pada jarak di luar jangkauan visual. F-15 yang bermesin ganda ini dikenal memiliki ketahanan tinggi terhadap cuaca buruk. Pesawat ini dibekali persenjataan sesuai dengan jenisnya. Secara umum, F-15 dipersenjatai dengan rudal dan cannon. Sepak terjang F-15 tak perlu diragukan lagi. Pesawat ini telah terlibat dalam berbagai pertempuran. F-15 digunakan perang untuk pertama kalinya oleh Angkatan Udara Israel. Kemudian jet tempur ini juga berhasil menjatuhkan lawannya pesawat MiG selama konflik Balkan. Pada 1991, F-15 jenis C, D, dan E ikut serta dalam Perang Teluk. Dalam perang itu, F-15 berhasil memenangkan pertempuran udara. F-15 juga mampu melakukan serangan di darat. F-15 selalu sukses menjatuhkan pesawat musuh maupun mengenai target di Bosnia dan Afghanistan. Boeing selaku produsen F-15 mengklaim terus berinovasi dengan teknologi tercanggih. Pengguna F-15 tak hanya Amerika Serikat, negara seperti Jepang, Israel, Korea Selatan, Arab Saudi, Singapura, dan Qatar juga mengandalkan pesawat tempur ini. Rencana pembelian jet tempur bernilai fantastis ini menjadi upaya memodernisasi alutsista TNI yang menua. Menhan Prabowo Subianto juga telah merencanakan belanja alutsista dengan anggaran yaitu 1.760 triliun rupiah hingga 2024. Angka yang bagi Indonesia sangat gede itu kurang dari 1/5 anggaran pertahanan yang hampir 11.000 triliun rupiah. Dalam APBN 2022, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran paling tinggi dibanding kementerian dan lembaga lain. Angkanya mencapai 134 triliun rupiah atau naik 11,6% dari Outlook 2021. Pada tahun ini, pemerintah melanjutkan kegiatan yang mewujudkan pemenuhan Minimum Essential Forces atau MEF. MEF adalah ketentuan minimum yang sudah disusun pemerintah untuk pengadaan alutsista. Hingga 2021, capaian MEF masih berada di bawah 65%, padahal targetnya adalah 75% di tahun 2019 dan 100% di 2024. Saat ini pemerintah mengklaim sedang menyiapkan master plan pengadaan alutsista dalam jangka waktu hingga 25 tahun. Kondisi alutsista TNI yang tua, kuno, peot, serta ketinggalan zaman adalah alasan yang cukup masuk akal untuk peremajaan dan memodernisasinya. Sejumlah tragedi akibat kondisi ini seringkali berujung pahit dan menerbitkan duka. Pada Juni 2020 lalu misalnya, pesawat tempur Hawk 209 TNI AU jatuh di dekat Kampar, Provinsi Riau. Kemudian ada pula helikopter Mi-17 TNI AD yang jatuh saat latihan di Kendal, Jawa Tengah 6 Juni 2020. Belum lagi karamnya kapal KRI Nanggala 402 serta KRI Teluk Jakarta 541. Repotnya upaya memodernisasi alutsista TNI itu sering kepentok masalah anggaran. Jangankan memperbesar kue anggaran pertahanan, APBN baru cukup untuk membangun infrastruktur serta program lain yang berurusan dengan masalah perut rakyat. Demikian video yang kita saksikan. Kedepannya Prabowo Jumat tanggal 25 November telah bertemu Menhan Prancis Bastien Lecornu di Jakarta untuk membahas rencana RI memboyong 2 kapal selam serang Last Scorpion. 4 hari sebelumnya bertemu Bastien Lecornu, Prabowo juga menyambut kedatangan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin dan melanjutkan pembicaraan untuk pembelian jet tempur F-15ID. Keputusan saat ini ada pada pemerintah Indonesia, sementara negosiasi telah berjalan mulus, kata Prabowo dalam konferensi pers bersama dengan Austin 21 November. Kami tentunya mendukung upaya Menhan Prabowo untuk melanjutkan modernisasi sistem pertahanan RI dan kapabilitasnya, dan kami ingin membantu sebisa mungkin, ucap Austin dilansir dari CNN Indonesia. Prabowo juga menekan kontrak pembelian rudal
buatan perusahaan Turki Roketsan saat pameran dan Forum Pertahanan Indonesia atau Indo Defense tahun 2022 di Jakarta. RI berencana membeli rudal kan yang dapat diluncurkan dari peluncur roket multilaras dengan berat 2.500 kilo dan jangkauannya hingga 280 km. Indonesia juga bekerjasama dengan Turki untuk mengembangkan simulator penembak, terjun payung, dan penerbangan. Kerjasama G2G dan B2B diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas industri pertahanan Indonesia, kata Prabowo saat bertemu dengan Presiden Badan Industri Pertahanan Turki, Ismail Demir, di sela-sela forum tersebut. Selain itu, Kemhan RI juga mendorong industri pertahanan dalam negeri untuk terus meningkatkan produk pertahanan terbaru dan canggih dengan melakukan kerjasama dengan berbagai mitra asing. Indonesia saat ini telah memiliki holding BUMN industri pertahanan strategis bernama Defense ID yang beranggotakan PT Land, Pindad, Dahana, Dirgantara Indonesia, dan PAL Indonesia. Dengan mendirikan Defense ID, Indonesia terus berupaya memenuhi kebutuhan alutsista TNI dengan mengembangkan teknologi pertahanan seluas-luasnya untuk mengurangi ketergantungan asing demi memperkuat pertahanan RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan bunyikan lonceng untuk menantikan video terbaru dari saya. Dan terima kasih atas dukungannya terhadap channel saya. See you.